Fenomena bendera One Piece pasca HUT RI ke-80. Fenomena pelarangan bendera One Piece memperlihatkan betapa lemahnya pemahaman negara terhadap realitas sosial dan budaya. Pemerintah menganggap bendera tersebut sebagai simbol pemberontakan, padahal secara hukum gak ada pelanggaran selama pengibaran tidak melebihi bendera nasional. Ironisnya, bendera-bendera partai masih berkibar di mana-mana tanpa menuai protes meskipun tidak sedang masa pemilu. Reaksi berlebihan terhadap bendera fiksi ini justru menandakan kegagapan pemerintah dalam memahami bahwa simbol-simbol fiksi dapat menjadi medium aspirasi rakyat yang kecewa terhadap situasi politik dan sosial. Sedikit cerita, dalam One Piece sendiri memuat tema sejarah yang hilang selama 100 tahun yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah dunia demi mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Upaya mengungkap kebenaran dibuka melalui kekerasan, propaganda, dan pencemaran nama baik, seperti yang dialami Nico Robin dalam cerita One Piece, yang sejak kecil diburu karena kemampuannya membaca poneglyph dan mengetahui sejarah terlarang. Ia dicap sebagai iblis berbahaya padahal hanya mencari kebenaran tentang masa lalu. Pola ini mencerminkan realitas di Indonesia, di mana sejarah kelam, khususnya tragedi 1965, dipelintir menjadi narasi tunggal yang menguntungkan para penguasa, sementara korban sipil yang tak bersalah dihapus dari ingatan publik. Jadi dalam konteks ini, pemerintah Indonesia bahkan dapat dianggap lebih kejam daripada pemerintah dunia di One Piece, karena selama puluhan tahun propaganda anti PKI ditanamkan secara sistematis. Penghilangan tokoh-tokoh penting seperti Tan Malaka dari wacana publik juga menjadi bukti manipulasi sejarah yang serius. Tan Malaka, seorang pejuang kemerdekaan dan pemikir visioner, pernah dilarang dan dibakar karyanya meskipun gagasannya tetap relevan untuk membangun kesadaran kolektif rakyat. Oleh karena itu, pelanggaran bendera One Piece bukan sekedar masalah estetika atau aturan simbol negara, melainkan gejala dari penyakit yang lebih mendalam, seperti kecemasan penguasa terhadap simbol perlawanan, ketakutan terhadap kesadaran sejarah, dan upaya mempertahankan narasi yang menguntungkan. Sejarah bukan pemilik para penguasa untuk dimanipulasi, melainkan milik umat manusia. Kesadaran akan hal ini menjadi langkah awal menuju perubahan yang adil dan terbuka.